YouTube channelnya Miss Cici. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep ide masakan buat dijual nih guys. Kita akan mengolah tahu 500 menjadi makanan 5000. Dan saya juga sedikit sharing berbagi pengalaman saya dalam menjalani bisnis dari rumah ini guys. So, bagi kalian yang penasaran, tontonin terus ya video ini dari awal hingga selesai, dan jangan di skip biar nggak gagal paham. Sebelum lanjut nonton, silahkan dulu pencet tombol subscribe. So guys, kita ceritanya sambil masak aja ya, biar waktunya nggak terlalu panjang. Baiklah, di sini kita sudah punya bahannya, ada sekitar 12 buah tahu putih. Ini saya beli 6.000. Jadi satunya per piece-nya harganya 500 perak aja ya guys. Ada kol sekitar kurang kayaknya 1 kilo guys, ini cuma 700 gram tadi saya timbang. Terus cabai rawitnya ada 150 gram, cabai keritingnya sekitar 35 gram, bawang putih ada 5 siung, bawang merah sekitar 2 siung. Terus ini ada bumbu tambahannya, ada gula, garam, lada, penyedap rasa, juga pakai micin ya guys nanti. Dan ini ada bahan lain buat kulitnya, nanti kita pakai tepung terigu 7 sendok, nanti tepung berasnya 4 sendok makan, terus garam 1 sendok teh dan penyedap setengah sendok teh. Kita juga pakai 2 butir telur dan 1 batang daun bawang. Pertama-tama kita mau potong dulu tahunya jadi 3 bagian kayak gini. Nanti tahunya jadi gede guys, walaupun dipotong 3 kayak gini. Kemudian kita taruh dalam wadah yang ada saringannya seperti ini ya guys, biar airnya ini turun. Langsung saja kita goreng tahunya. Jadi goreng tahu pakai minyak yang banyak guys. Nah, tunggu minyaknya panas, terus masukin deh tahunya. Goreng tahu jangan terlalu banyak ya guys, nanti tahunya bakal ngembang kayak gini. Dan tahunya digoreng sampai benar-benar kering, biar nanti gampang dirobeknya buat masukin isian. Selanjutnya kolnya kita iris tipis ya guys, ini namanya kol atau kubis. Kita potong-potong. Jadi ide bisnis ini awalnya muncul ketika bulan puasa nih guys. Awalnya saya mau nonton YouTube gitu, lihat olahan tahu yang unik gitu guys, kayak tahu buncit. Dan akhirnya ketemulah resep tahu mercon ini, karena bahannya lebih mudah, lebih murah gitu, tapi dijualnya bisa lebih mahal. Kemudian kolnya harus kita cuci ya guys, kayak gini, dipotong dulu baru dicuci, karena biasanya ada racun di setiap lembaran kubisnya. Lalu ini bumbu kita tumbuk aja guys, kita tumbuk kasar, soalnya udah dipraktekin di blender halus itu rasanya malah kurang pedas guys, malah kurang sedap rasanya. Jadi kita tumbuk pakai apa namanya ini, palung lesung. Kita tambahkan 1 sendok garam, kemudian kita haluskan kayak gini. Dan tahu mercon ini banyak peminatnya loh guys. Udah, ini cukup. Kemudian kita
taruh di wadah. Dan cara penjualannya itu gampang banget, cuman kita taruh di status WA atau kita jualin di marketplace gitu guys. Udah, ini tinggal ditumis bumbunya. Jadi tips menumisnya itu minyaknya benar-benar panas ya guys. Setelah panas gitu, kemudian masukin cabenya, lalu kecilkan api, kita aduk, lalu masukkan bumbu-bumbunya. Ini ada 2 sendok teh gula, aduk dulu. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh lada bubuk guys, 1 sendok makan lada bubuk. Kemudian sejumput penyedap rasa dan garam secukupnya. Udah ada, ini tinggal diaduk sebentar, kemudian masukin deh kolnya, kubis nih guys. Lalu kita aduk deh. Jadi ini harga kubisnya 1 kilo itu sekitar 4 ribuan ya guys. Atau kalau lagi mahal bisa 6 ribu gitu. Ini lagi murahnya, jadi saya beli ini sekitar 3 ribu, kan nggak sampai sekilo gitu. Jadi saya belinya cuma 3 ribu. Dan cabai rawit harganya itu sekitar 2 ribu guys. Udah, ini udah mateng ini. Udah deh, tinggal dimasukin isiannya. Jadi ini fungsinya tahunya benar-benar mateng biar di dalamnya kopong gitu guys. Jadi ini kurang mateng nih guys. Kita masukin 1 sendok makan bumbu yang tadi. Dan tunggu dingin dulu guys biar nggak kepanasan. Jadi tangannya harus dikasih sarung tangan plastik kayak gini biar tangannya tidak panas. Dan resiko berjualan masak tahu mercon ini, yang pertama itu pas menumis bumbunya pasti selalu bersin-bersin guys. Insya Allah jualan tahu kayak gini nggak bakal rugi ya guys. Soalnya isiannya ini bisa disimpan di kulkas berhari-hari, tahan ya guys. Terus tahunya juga tahan itu kalau nggak digoreng, direndam dalam air dulu. Terus kalau mau digoreng gitu bisa langsung digoreng, udah nggak apa-apa, nggak akan basi dia guys. Syaratnya itu harus diganti airnya. Nah, ini hasil yang udah kita isi guys. Ini tinggal kita, nah ini juga ada sisanya, tinggal kita tepungin guys. Kita pakai tepung terigu ini sekitar 7 sendok makan atau 8 sendok makan juga boleh. Ini juga buat cemilan di rumah enak banget loh guys. Bagi yang suka pedas ya, bagi yang tidak suka pedas juga bisa disesuaikan isiannya, bisa nggak dikasih cabai apa dikasih cabai dikit gitu. Ini dijamin enak banget guys. Ditambahin garam juga penyedap. Terus kita kasih air. Bertahap ya guys kasih airnya. Jangan terlalu encer juga jangan terlalu kental. Jadi ini iseng aja guys, open order gitu. Terus jadi cicipi tetangga. Jadi terus tetangga saya ngomong, coba deh mbak open order gitu, tawari gitu di WhatsApp, aku juga bantu nanti. Dan walhasil itu ternyata banyak pesanan tiap harinya guys, alhamdulillah. Nah selanjutnya kita pakai telur ya guys. Ini fungsinya nanti buat mengembangin tahunya biar kelihatan gede gitu guys. Juga menambah rasa gurih dan enak dari si tahunya. Tambahin garam biar enggak anyir.
kita aduk dan tambahin air biar telurnya nggak menggumpal guys, dan juga nanti telurnya jadi banyak. Dan setelah itu kita tambahin daun bawang buat penyedapnya guys. Udah, ini siap kita taruh di tahunya. Nah, ini kita kasih 1 sendok teh ke dalam tahunya. Ini nanti hasilnya jadi ngembang banget ya guys. Bayangkan itu, ini tahu yang udah kita bagi 3 gitu, jadinya besar banget nanti guys. Nah, kita kasih gini. Dan kita ceburkan ke dalam tepung yang udah kita kasih bumbu tadi guys. Jadi jangan diaduk-aduk, dibolak-balik ya guys, nanti telurnya meluber. Hati-hati, mesti posisinya seperti ini. Nah, nanti kita jualnya per mika gitu ya guys. Jadi per mika itu isinya 4 tahu. Nah, setelah panas minyaknya, lalu langsung saja kita goreng. Minyaknya jangan sampai merendam tahu, biar telurnya tadi itu tidak melebar kemana-mana guys. Ini muat sekitar 8 tahu atau sekitar 2 mika guys. Kita siram-siram kayak gini guys, kering di atasnya. Setelah bagian atasnya kering dan bagian bawahnya udah matang juga, ini gampang buat kita balik, jadi telurnya nggak meluber gitu ya guys. Nah, kita cek, ini udah matang, jadi gembul gitu kan guys. Ini bisa kamu jual 1.500 per biji, tapi ya saya jualnya per mika gitu guys, soalnya kan online, gak mungkin kita nganternya cuma sebiji gitu. Nah, jadi gini, habis ditiriskan itu langsung ditaruh di wadah kayak gini ya guys, jangan sampai tahunya ditumpuk biar nggak mengandung minyak. So, nah ini hasilnya jadi sekitar 36 pieces guys. Ini jadinya sekitar 9 mika. Kita coba dulu ya guys. Kita lihat dalamnya itu, ini renyah banget di luar dan dalamnya itu pedes gurih. Enak banget pokoknya guys. Nah, tahunya jadi gemoy, gembul-gembul gitu ya guys. Terus kita taruh di dalam mika kayak gini. Jadi ini mikanya agak kebesaran ya, harusnya A7 guys, bukan B gitu, bukan B. Pokoknya biasanya saya pakainya A7 pokoknya. Nah, ini salah beli kemarin, jadinya nggak apa-apa, masih bagus lah ya. So, nah ini hasil semuanya. Ini ditunggu agak dingin, jangan panas-panas, langsung ditutup biar nggak mengembun. Ini tinggal kita klip begini guys. Tapi ini jujur semuanya ini udah ada pembelinya guys. Ini ada 9 mika, udah sold out semua hari ini guys. Alhamdulillah. Ini juga udah hasil dari jualan tahu ini, udah beli wajan juga, udah beli peralatan dapur lah pokoknya. Alhamdulillah menghasilkan, padahal baru sebulan jualan. Nah, tinggal kalian kali-kalikan aja, ini harganya 5.000 ya guys. Tadi tahunya saya beli 6.000.
bumbu-bumbu pedasnya sekitar 3.000, telurnya sekitar 3.000, terus apa lagi, kolnya kita 3.000 juga. Udah, ini udah ada pelanggan, tinggal kita anter pakai motor. Dan ini bonusnya nih guys, sambil jalan-jalan melihat pemandangan. Dan tahu-tahu ini juga udah di reseller loh guys, dia ada yang jualin gitu juga, jadi kita makin banyak dapat pelanggan ya, seperti itu. So semoga menjadi inspirasi ya bagi teman-teman yang di rumah aja gitu, atau ibu-ibu rumah tangga. Ini saya jualin di marketplace. Dan ternyata banyak peminatnya ya guys. Nah seperti ini, dan orang-orang ada yang langsung WA gitu. Intinya jangan takut untuk memulai suatu usaha ya guys, selalu ada rezeki kok buat kalian yang mau berusaha. Nah sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Thank you.